Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana dan Smart semuanya dimanapun Anda berada ya. Video kali ini adalah masih dalam rangka kami menghadiri ya, menyaksikan Pandai Sike Festival. Nah, yang mana kemarin ada salah satu kegiatan di Pandai Sike Festival itu ada lomba fotografi. Nah, ya, dimana banyaklah teman-teman fotografer datang kemarin di acara Pandai Sike Festival ini. Nah, kebetulan kami bertemu dengan salah satu fotografer yang sangat handal ya di Sumatera Barat. Nah, kami sempat ngobrol dengan dia. Ya, ada beberapa pertanyaan yang menurut kami cukup bagus, dan sepertinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman fotografer. Nah, itu dibuktikan dan dengan dia meminta untuk kita mencoba menyampaikan dari segi kekayaan intelektualnya seperti apa. Nah, bagaimana perlindungannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seperti ini kemarin, bahwa sebenarnya dia menyatakan bahwa kalau karya foto itu kan masuknya hak cipta ya. Nah, terus jadi yang dilindungi kalau suatu karya fotonya jadi itu kan sudah ada perlindungannya katanya. Nah, itu mestinya kan yang dilindungi itu cukup si orangnya saja gitu, si fotografernya saja gitu. Jadi apapun nanti karyanya, fotonya atau videonya ya sudah ikut terlindungi. Nah, itu bisa atau tidak? Nah, itu pertanyaannya Dunsana dan Smart semuanya. Nah, terus satu lagi pertanyaannya adalah ya kan kalau kita membuktikan bahwa itu punya kita kan sederhana, dia bilang kan. Nah, ini ada buktinya di hasil jadinya itu kan nanti ada itu bahwa ini misalnya ada namanya gitu ya, terikot di karyanya itu. Nah, jadi ya nggak mungkin ada orang, kita bisa mengetahui lah katanya bahwa ini adalah karya kita ya kan, yang bisa kita deteksi itu punyanya kita begitu. Nah, ya dia ya nggak perlu lagi ya kita bilangnya itu dicatatkan gitu ya. Nah, oke, Sobat dan Smart, kali ini kita akan coba bahas dengan Ibu Reni ya, lagi-lagi adalah dengan Ibu Reni. Oke, sebelum kita bahas Dunsana dan Smart semuanya, kami lagi di Kota Batu Sangkar ya. Ini backgroundnya indah-indah ya. Jangan lupa datang ke Batu Sangkar ya. Oke, silakan Bu Reni. Ya, baik, terima kasih Ibu Lusda ya. Pertanyaan menarik sekali ya terkait perlindungan hak cipta fotografi dari yang diambil oleh fotografer. Nah, bagaimana begitu ya. Jadi dalam perlindungan hak cipta ini memang prinsipnya adalah deklaratif ya. Deklaratif itu perlindungan diberikan seketika hasil karya itu jadi begitu. Jadi negara langsung memberikan. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana membuktikannya bahwa itu adalah karya kita begitu ya. Nah, negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya memudahkan dengan ayo silahkan dicatatkan hasil karyanya agar mendapatkan bukti kepemilikan, yaitu berupa surat pencatatan ciptaan ya kan. Nah, bagaimana kalau misalnya karyanya itu sudah dihasilkan 10-20 tahun yang lalu, apakah masih bisa dicatatkan? Ya bisa gitu ya, karena nanti kan ada data yang diminta, yaitu kapan pertama kali foto itu dipublikasikan ya, dan di kota mana. Nah, terkait apakah bisa fotografernya saja yang dilindungi begitu ya, jadi tidak perlu lagi mencatatkan setiap karya yang dihasilkan begitu ya. Ya tentu ini kan pemahaman yang keliru ya. Kenapa? Karena yang dilindungi itu adalah hak kekayaan intelektualnya berupa hasil karya ya, berupa hasil karya. Apa hasil karyanya? Ya foto. Nah, foto yang diambil oleh si fotografer. Nah, fotografer dalam hal ini adalah sebagai pencipta ya, orang yang menciptakan foto tersebut. Jadi setiap hasil ciptaannya ya silakan dicatatkan begitu. Jadi tidak bisa orangnya yang dicatatkan. Jadi tidak perlu nanti kalau dia setiap bikin karya tidak perlu lagi dicatatkan, karena orangnya sendiri yang dicatatkan. Jadi tidak begitu ya. Di orangnya itu adalah pencipta ya, pencipta yang menciptakan. Nah, yang dicatatkan apa? Hasil karyanya, fotonya begitu. Nah, itu penting dicatatkan. Kenapa? Karena ada memudahkan nanti dalam bukti kepemilikan. Nah, ini juga menarik, banyak foto-foto yang yang
sudah diambil itu juga diklaim oleh pihak lain gitu ya, atau digunakan tanpa izin begitu ya. Nah ini pentingnya dengan adanya bukti kepemilikan tadi. Jadi kalau kaitannya tadi informasinya kan meskipun aku sudah ada bantuan gitu di sebuah kamera gitu, tulis nama gitu ya, misalnya bisa disetting nama, tanggal gitu kan ya, namun ini akan memudahkan lagi karena nanti di dalam surat pencatatan ciptaan itu ada nama penciptanya gitu ya, ada pemegang hak ciptanya, kemudian apa jenis ciptaannya, tanggal berapa diumumkan, itu adalah tanggal dimulainya perlindungannya gitu, sehingga akan memudahkan. Nah satu lagi juga memberikan keuntungan. Ini Bu Lusdani, kita kan negara sudah menandatangani ya PP 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual. Jadi dengan adanya surat pencatatan ciptaan ini nanti bisa dijadikan jaminan ke lembaga baik itu dia perbankan ataupun non perbankan, tentu yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat dia sudah bisa di komersilkan begitu. Jadi terkait ciptaan itu, foto itu ya ciptaannya, karyanya gitu ya, jadi bukan orangnya gitu ya. Ini yang pemahaman yang keliru. Namun orangnya nanti akan menjadi pencipta, tercatat di dalam surat pencatatan ciptaan. Nah satu lagi tadi pertanyaan terkait perlombaan ya. Nah kan juga ada lomba ya, lomba foto gitu ya. Nah ini siapa penciptanya ya, tetap yang mengambil foto tersebut gitu ya, menghasilkan foto tersebut itu sebagai penciptanya begitu. Nah ya, saya lanjutkan Sobat Dunsana dan Smart semuanya. Jadi ini banyak juga nih yang dialami oleh teman-teman fotografer yang mengikuti perlombaan gitu ya, yang mengikuti perlombaan. Nah itu nanti ada term and condition dari panitia itu adalah kurang lebihnya begini, karya foto milik panitia. Nah gitu ya, panitia berhak menggunakannya untuk kepentingan kepanitiaan selanjutnya gitu. Nah sering ada begitu ya, mungkin ada yang mengalami ya kan, atau ada juga yang mungkin tidak menterakan begitu ya. Nah ini perlu bagaimana ini Bu Reni ya, jika ada persyaratan lomba fotografi seperti itu bagaimana? Iya, jadi terkait persyaratan itu kita tetap acuannya adalah Undang-Undang Hak Cipta ya, nomor 28 tahun 2014 yang terbaru, bahwa siapa yang menghasilkan suatu karya itu ya, mewujudkan dalam suatu karya nyata, itulah sebagai penciptanya begitu. Nah terkait ada aturan-aturan itu tentu tidak boleh melanggar undang-undang daripada hak cipta gitu ya. Tetap pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu karya tersebut. Nah di dalam hak cipta itu ada pencipta, ada pemegang hak cipta. Bisa saja pemegang hak cipta berbeda dengan pencipta, bisa saja sama gitu. Jadi tergantung siapa ya, legal standingnya itu bagaimana begitu. Bedanya apa? Kalau pencipta itu dia melekat hak moral dan hak ekonominya. Jadi selama karya itu ada ya, moralnya harus disebut gitu, siapa nama penciptanya begitu, dia pemegang hak moralnya begitu. Nah kalau dia pemegang hak cipta, dia memegang hak ekonominya ya, untuk mengumumkan, memperbanyak begitu. Bisa saja sama pencipta dengan pemegang hak cipta, bisa berbeda, atau si pencipta memberikan hak ekonominya kepada pemegang hak cipta gitu ya. Misalnya seperti fotografer itu biasanya kan ada yang independen, ada yang di bawah naungan suatu pers gitu ya, media massa begitu kan. Nah itu pemegang hak ciptanya ya bisa saja perusahaan media massanya, penciptanya fotografernya, bisa saja begitu jika diperjanjikan begitu. Nah terkait adanya klausul itu tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta ya. Kalaupun memang mau sebagai penyelenggara pemiliknya atau pemegang hak ciptanya, tentu harus ada suatu perjanjian atau dari si pencipta kepada si pemegang hak ciptanya terkait pendistribusian, pengumuman, memperbanyak gitu ya, menggandakan, karena itu melekat pada nanti hak ekonominya. Iya, jadi Dunsana dan Smart semuanya untuk ciptaan itu dikenal dengan surat pencatatan ciptaan ya. Nah, jadi itu berbeda dengan yang pendaftaran seperti merek atau desain industri. Nah, jadi untuk Dunsana dan Smart yang ingin hasil karya fotografinya tercatat, nah ini perlu kita tanyakan ke Ibu Reni nih, bagaimana cara mencatatkan
ciptaannya. Nah, silakan Bu Reni. Iya, ya, jadi untuk mencatatkan ciptaan kita itu mudah ya, jadi tidak sulit ya, karena semuanya juga sudah online, jadi bisa mencatatkan sendiri, bisa juga menggunakan jasa konsultan HKI ya. Jadi ini jasa konsultan HKI itu adalah orang yang profesional yang ditunjuk untuk mengurus perlindungan kekayaan intelektual. Jadi nggak hanya hak cipta ya, juga ada merek, ada desain industri, paten, desain tata letak siklus terpadu, rahasia dagang, kayak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya siapkan dulu persyaratannya ya. Siap persyaratannya, ada persyaratan administratifnya, ada persyaratan teknisnya ya. Persyaratan administratif tentu identitas dari si pencipta dan si pemegang hak ciptanya ya. Kemudian hasil ciptaannya, contoh ciptaannya, kalau dia fotografi tentu dalam bentuk JPEG ya, atau dalam bentuk PDF ya. Nanti kan semuanya itu akan diupload secara online. Nah, dan biaya ya. Jadi ada biaya penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan ke negara. Itu tergantung jenis ciptaannya. Jadi berbeda-beda ya. Nah, kemudian diakses melalui akun e-Cipta namanya. Jadi bisa diakses sendiri, bisa menggunakan jasa konsultan. Begitu. Nah, jika nanti mau tahu keterangan lebih lanjut, bisa konsultasi ke kita ya, ke kami Rensmark. Nanti kita akan pandu ya. Ya, bagus sekali penjelasannya Bu Reni. Jadi teman-teman fotografer ya perlu dicermati jika mengikuti perlombaan fotografi, ya mesti dilihat itu ya persyaratan itu apakah akan melanggar undang-undang atau tidak, begitu ya. Nah, itu perlu teman-teman fotografer kritisi dengan baik ya, karena teman-teman fotografer itu adalah pelaku kreativitas yang mana nilai kekayaan intelektualnya bisa sangat berharga. Nah, untuk itu ya perlu pengetahuan yang cukup banyak tentang kekayaan intelektualnya agar ya semakin termotivasi menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa, sangat indah seperti indahnya Kota Batu Sangkar ini ya. Baik Dun Sanak dan Smart semuanya, cukup video kita kali ini ya, nanti sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum.